Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul antigen dalam bidang kuliah bioteknologi semester 7. Perkenalkan, nama saya Rismawati dan ada teman kami beranggotakan 1 Asa Rolase, 2 Jenny Warnita Lambanua, 3 Dinda Renata Pratiwi, selanjutnya Tri Marlina, Vira Madayani Aulia, ada Niki Kinanti, dan Novi Indriani. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dengan teman saya akan mempresentasikannya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu antigen. Lanjut. Antigen adalah zat-zat asing yang pada umumnya merupakan protein yang berkaitan dengan bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa berupa polisakarida atau polipeptida yang tergolong makromolekul dengan BM lebih dari 10.000 yang dapat merangsang respon imun dan dapat bereaksi dengan antibodi. Antigen merupakan bahan asing yang terkenal dan merupakan target yang akan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Antigen ditemukan di permukaan seluruh sel, tetapi dalam keadaan normal, sistem kekebalan seseorang tidak bereaksi terhadap selnya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Renata Pratiwi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Sehingga dapat dikatakan antigen merupakan sebuah zat yang menstimulasi tanggapan imun, terutama dalam produksi antibodi. Antigen biasanya protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya, termasuk molekul kecil atau hapten, dipasangkan ke protein pembawa. Sistem kekebalan atau sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi, bakteri, dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lainnya dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen, termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu, dapat berkembang dalam tubuh. Sistem kekebalan juga memberikan pengawasan terhadap sel tumor, dan terhambatnya sistem ini juga telah dilaporkan meningkatkan risiko terkena beberapa jenis kanker. Dalam faktanya, kekuatan antibodi seseorang tersebut dalam melawan antigen yang terdapat dalam tubuh seseorang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny Warnita Lambanua. Selanjutnya, ada jenis-jenis antigen. Ada beberapa antigen, yaitu jenis antigen berdasarkan determinannya, jenis antigen berdasarkan spesifitasnya, jenis antigen berdasarkan ketergantungan pada sel T, dan jenis antigen menurut berdasarkan kandungan bahan kimianya. Yang pertama, jenis antigen berdasarkan determinannya, yaitu 1. Unit determinan univalen merupakan jenis epitop 1 jumlahnya 1. 2. Unit determinan multivalen merupakan jenis epitop 1 dan jumlahnya lebih dari 1. 3. Multideterminan univalen merupakan jenis epitop lebih dari 1 dan jumlahnya 1. 4. Multideterminan multivalen merupakan jenis epitop lebih dari 1 dan jumlahnya lebih dari 1. 2. Jenis antigen berdasarkan spesifitasnya, yaitu 1. Heteroantigen, yaitu antigen yang dimiliki oleh banyak spesies. 2. Senoantigen, yaitu antigen yang dimiliki oleh spesies tertentu. 3. Alloantigen, yaitu antigen yang dimiliki oleh satu spesies. 4. Antigen
organ spesifik, yaitu antigen yang dimiliki oleh organ tertentu. 5. Autoantigen, yaitu antigen yang berasal dari tubuhnya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Rismawati. Selanjutnya yaitu 3 jenis antigen berdasarkan ketergantungan pada sel T, yaitu T-dependent adalah antigen yang perlu pengenalan terhadap sel T dan sel B untuk merangsang antibodi. T-independent adalah antigen yang dapat merangsang sel B tanpa perlu mengenal sel T terlebih dahulu. Keempat, jenis antigen menurut berdasarkan kandungan bahan kimianya, yaitu 1. Karbohidrat adalah antigen yang imunogenik. Kedua, lipid adalah antigen yang tidak imunogenik maupun hapten. Yang ketiga, asam nukleat adalah antigen yang tidak imunogenik, atau protein adalah antigen yang imunogenik. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja antigen. Dalam lingkungan sekitar kita, terdapat banyak substansi bermolekul kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh. Substansi kecil tersebut bisa menjadi antigen bila dia melekat pada protein tubuh kita. Substansi kecil yang bisa berubah menjadi antigen tersebut dikenal dengan istilah hapten. Substansi-substansi tersebut lolos dari barrier respon non-spesifik atau eksternal maupun internal. Kemudian, substansi tersebut masuk dan berikatan dengan sel limfosit B yang akan mensintesis pembentukan antibodi. Contohnya yaitu hapten diantaranya adalah toksin poison ivy, berbagai macam obat seperti penisilin, dan zat kimia lainnya yang dapat membawa efek alergi. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman kami, Tri Marlina. Selanjutnya, hubungan antigen dan antibodi. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan menghasilkan suatu zat untuk menghancurkan antigen tersebut. Zat yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen disebut sebagai antibodi. Antibodi adalah bagian dari sistem imunitas yang berperan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi tubuh dari ancaman virus, bakteri, kuman, dan zat-zat penyebab penyakit infeksi. Akan dihasilkan oleh sistem imunitas sesuai dengan jumlah antigen. Interaksi antigen dengan antibodi. Secara garis besar, interaksi antigen-antibodi adalah seperti bagian berikut. Yang pertama, antigen atau hapten masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, udara, injeksi, atau kontak langsung. Selanjutnya, histamin keluar dari sel, mast, dan basofil. Setelah itu, antigen berikatan dengan antibodi. Lalu, timbul manifestasi alergi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Novi Indriani. Interaksi antigen antibodi primer. Interaksi tingkat primer adalah saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi pada situs identik yang kecil bernama epitop. Yang kedua, sekunder. Interaksi tingkat sekunder terdiri atas beberapa jenis interaksi. Di antaranya A. Netralisasi adalah jika antibodi secara fisik dapat menghalangi sebagian antigen menimbulkan efek yang merugikan. Contohnya adalah dengan mengikat toksin bakteri. Antibodi mencegah zat kimia ini berinteraksi dengan sel yang rentan. Yang B. Aglutinasi adalah jika sel-sel asing yang masuk, misalnya bakteri atau transfusi darah yang tidak cocok berikatan bersama-sama membentuk gumpalan. Yang C. Ada presipitasi. Presipitasi adalah jika kompleks antigen-antibodi yang terbentuk berukuran terlalu besar, sehingga tidak dapat bertahan untuk terus berada di larutan dan akhirnya mengendap. Yang D. Ada fagositosis. Fagositosis adalah jika bagian ekor antibodi yang berikatan dengan antigen mampu mengikat reseptor fagosit atau sel penghancur, sehingga memudahkan fagositosis korban yang mengandung antigen tersebut. Yang E. Ada sitotoksis. Sitotoksis adalah saat pengikatan antibodi ke antigen juga menginduksi serangan sel pembawa antigen oleh clearance cell.
atau sel K. Sel K serupa dengan natural killer cell, kecuali bahwa sel K menyarankan sel sasaran dilapisi oleh antibodi sebelum dapat dihancurkan melalui proses lisis membran plasmanya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Niki. Baiklah, tersier interaksi tingkat tersier adalah munculnya tanda-tanda biologi atau interaksi antigen-antibodi yang dapat berguna atau merusak bagi penderitanya. Pengaruh penguntungan antara lain anulasi bakteri, lisis bakteri, imunitas mikroba, dan lain-lain. Sedangkan pengaruh merusak antara lain edema, reaksi sitolitik berat, dan defisiensi yang menyebabnya keberatan terhadap infeksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asa Arulase. Baiklah, kesimpulan. 1. Antigen merupakan bahan asing yang dikenal dan merupakan target yang akan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. 2. Salah satu cara antigen menimbulkan respon kekebalan adalah dengan cara mengaktifkan sel B untuk meresekresi protein yang disebut antibodi. 3. Interaksi antigen-antibodi merupakan interaksi kimiawi yang dapat dianalogikan dengan interaksi enzim dengan substansinya. Selanjutnya kembali kepada moderator. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kami. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wanna be part of your symphony.